Halo semua, kembali bertemu pada mata kuliah Biostatistik dan Epidemiologi. Saya, Ibu Eka, akan mendiskusikan topik aplikasi statistik inferensial. Pada sesi ini, kita akan belajar mengenai aplikasi statistik inferensial. Sesi ini, silakan membaca artikel tentang IPA terlampir. Setelah membaca, kita dapat melihat bahwa uji statistik yang digunakan adalah PERTI test. Mengapa peneliti tersebut memutuskan untuk menggunakan PERTI test? Kita akan diskusi lebih dalam lagi mengapa tes tersebut pada sesi ini. Kembali diingatkan tentang analisis statistik, seperti yang terlihat pada slide terlampir, analisis statistik terdiri dari dua, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Pada sesi sebelumnya, kita sudah belajar tentang statistik deskriptif yang menggunakan sentral tendensi dan dispersion. Selain itu, statistik inferensial juga dibagi menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Pada sesi ini, kita akan lebih banyak diskusi tentang parametrik statistik. Non-parametrik akan kita diskusikan pada modul 3. Statistik inferensial dilakukan untuk memeriksa hubungan, membuat prediksi, dan menentukan hubungan sebab akibat atau perbedaan dalam penelitian. Mengevaluasi prosedur statistik mengharuskan Anda membuat sejumlah penilaian tentang sifat data dan apa yang ingin diketahui oleh peneliti. Anda perlu menentukan sifat dari pertanyaan penelitian atau hipotesis, apakah data untuk analisis diperlakukan sebagai nominal, ordinal, atau interval atau rasio, berapa banyak kelompok yang ada dalam penelitian, dan apakah kelompok-kelompok tersebut berpasangan atau juga disebut dependent atau independen. Kita bisa melihat teknik analisis yang diidentifikasi sebagai parametrik atau non-parametrik, yaitu berdasarkan tingkat pengukuran variabel penelitian. Jika variabel diukur pada tingkat nominal dan ordinal, analisis non-parametrik dilakukan. Jika variabel berada pada tingkat pengukuran interval atau rasio, dan nilai peserta studi untuk variabel tersebut berdistribusi secara normal, maka analisis parametrik dilakukan. Setelah mengerti tentang apa itu statistik inferensial, kita akan belajar salah satu analisisnya, yaitu uji parametrik. Uji parametrik adalah uji yang mengestimasi sebuah parameter menggunakan skala interval atau rasio dan variabelnya berdistribusi normal. Ketika hal tersebut adalah syarat untuk peneliti menggunakan uji parametrik. Pada sesi ini kita akan mempelajari salah satu uji parametrik, yaitu uji T, di mana uji T ini mempunyai dua jenis, yaitu independent t-test dan paired t-test. Uji T independen, tes ini digunakan ketika Anda ingin membandingkan dua rata-rata yang berasal dari kondisi yang terdiri dari entitas yang berbeda. Contohnya, kita hendak menguji perbedaan tekanan darah pada komunitas antara kota dan desa. Uji T sampel berpasangan, tes ini juga dikenal sebagai uji T dependen. Digunakan ketika Anda ingin membandingkan dua rata-rata yang berasal dari kondisi yang terdiri dari entitas yang sama atau terkait. Seperti yang telah dibaca pada artikel IPE, peneliti tersebut menggunakan uji PERTI test karena menguji beda sebelum dan sesudah mahasiswa terlibat pembelajaran IPE. Pada slide ini, kita akan belajar untuk menggunakan SPSS dalam analisis independent t-test. Pada slide terlampir, kita hendak melihat perbedaan IADL atau Instrumental Activity of Daily Living antara laki-laki dan perempuan. Pada saat hendak analisis independent t-test, kita dapat klik Analyze, Compare Means, dan Proportion, serta memilih Independent Sample t-test. Setelah masuk, kita akan diminta untuk memilih variabel. Pada kali ini, kita memasukkan IADL sebagai variabel, dan pada grouping variabel, kita memasukkan jenis kelamin. Setelah itu, kita klik Define Group. Pada saat Define Group, pastikan grup 1 diisi angka 1 dan grup 2 diisi angka 2 dan Continue. Jika sudah, maka kita bisa klik OK. Selesai sudah kita melakukan langkah-langkah uji independent t-test.
Silahkan cek modul untuk mempelajari bagaimana membaca hasil atau output dari analisis tersebut. Pada sesi kali ini, kita juga akan belajar langkah-langkah untuk melakukan uji per-t-test. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa untuk uji per-t-test adalah uji pada kelompok yang sama. Pada sesi ini, kita akan melihat IADL sebelum dan sesudah intervensi. Kita bisa klik Analyze, Compare Means, and Proportion, serta memilih per sampel t-test. Setelah masuk, kita diminta untuk membeli variabel. Variabel yang pertama kita pilih IADL, dan yang kedua IADL setelah intervensi. Jika sudah, maka klik OK. Silakan juga mempelajari bagaimana membaca output analisis per t-test di modul. Pada sesi ini kita telah mempelajari statistik inferensial yang mencakup statistik parametrik dan non-parametrik, khususnya belajar tentang t-test sebagai uji parametrik. Dalam sesi ini, kita juga belajar tentang dua jenis statistik parametrik, yaitu uji T independen dan uji T berpasangan. Terlampir adalah referensi yang dapat digunakan untuk sesi ini. Sampai bertemu di sesi selanjutnya.